Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Arjuno 32. Kali ini saya ingin bercerita saja tentang diskusi di WA group. Ada teman dari kami menanyakan bahwasanya dia punya pengalaman menggunakan kijang tipe LSX yang sudah digunakan 10 tahun lebih. Nah, di sini dia menanyakan saat ini kijang kapsulnya itu untuk mesinnya cepat panas. Yang kedua, tenaganya lemot. Tapi untuk tanjakan dan tikungan oke. Saya akan tunjukkan 3 hal yang perlu sahabat periksa tentang kenapa kijang kapsul ini sering panas. Kijang kapsul sahabat saya ini sering panas. Jadi ada 3 hal yang perlu sahabat periksa. Yang pertama adalah kijang kapsul ini untuk sistem pendinginannya itu dengan menggunakan kipas radiator yang masih konvensional, yang masih manual, belum elektrikal. Kalau mesin-mesin sekarang itu sudah elektrikal, artinya dia punya sensor di sini yang bekerja pada saat mesin membutuhkan pendinginan, maka kipas radiator akan berputar. Nah, sementara untuk kijang kapsul tidak. Dia menggunakan kipas radiator ini masih menggunakan sistem konvensional, yaitu menggunakan viscofan. Nah, ini sahabat ya. Ini yang disebut viscofan, sahabat nih. Nah, viscofan ini, di dalam viscofan ini ada fluida atau cairan berbentuk gel yang terisi di dalam viscofan ini. Apabila cairan atau fluida itu sudah mulai mencair di dalam viscofan ini, maka kipas dari radiator ini sudah mulai mudah digerakkan. Jadi sahabat perlu cek dulu, sahabat, sebelum mesin dipanaskan, sahabat putar dulu ini fan ini. Nah, terlihat sahabat ya, diputar ini pun masih terlihat tertahan ya sahabat ya. Nah, terlihat tertahan. Tapi kalau diputar gini, fannya berputar, kipasnya berputar sendiri, maka bisa dipastikan viscofan ini fluidanya sudah habis atau fluidanya sudah mulai mencair. Nah, jadi di sini satu penyebab kenapa kijang kapsul ini mudah panas adalah cairan fluida yang ada di viscofan ini mulai mencair. Nah, jadi di sini sahabat perlu ganti cairan yang ada di viscofan ini, sehingganya viscofan ini akan tidak lemah lagi. Satu ya sahabat ya. Yang kedua, sahabat periksa tentang air radiator, tentang radiator, kondisi radiator ini. Nah, kalau kondisi radiator ini saya buka ya sahabat ya. Saya buka ya. Nah, hati-hati membuka air radiator sahabat ya. Pastikan air radiator ini dingin ya sahabat ya. Kalau panas, dia airnya akan muncrat sahabat. Nah, ini posisi mesin dingin ya sahabat ya. Nah, ini terlihat sahabat ya, ada cairan yang ada di radiator ini. Nah, apabila cairan radiator ini nanti apabila mobil ini mulai di start awal dan cairan radiator ini muncrat, nyembur, berarti head cylinder yang ada di mesin ini sudah tidak normal lagi. Bisa jadi ada kropos pada saluran air yang ada di head cylinder, atau bisa jadi packing dieselnya sudah sobek atau bocor. Nah, sehingganya kompresi yang ada di ini terjadi loose dan larinya ke radiator, dan radiator ini akan muncrat. Nah, saya coba buktikan bahwasanya apakah kijang ini juga demikian. Pada saat di starter kita lihat ya sahabat ya. Oke, coba mas di starter mas. Pastikan netral dulu ya mas.
Nah, kita lihat ya. Oke, start Mas. Kita lihat airnya, coba lihat. Nah, lihat airnya tidak muncrat, tidak nyembur. Tidak nyembur ya sahabat ya. Tidak nyembur. Nah, berarti head cylinder dari mesin ini masih bagus, masih normal. Nah, coba Mas untuk digas sedikit Mas. Nah, kita lihat. Nah, air berputar, bersirkulasi ya sahabat ya. Nah, artinya kalau air radiator ini pun bersirkulasi, kalau air di radiator ini bersirkulasi, artinya kompresi di mesin ini baik. Nah, terus yang kedua, lihat juga airnya sahabat tuh. Ada gelembung-gelembung udara nggak di situ? Nah, kalau di mobil ini tidak terlihat gelembung udara, melainkan air bersirkulasi terus. Nah, dengan air bersirkulasi terus, berarti kompresi dari mesin ini masih bagus. Terus yang kedua adalah water pump yang ada di mesin ini, itu yang ada di situ juga bekerja dengan normal. Nah, itu adalah pemeriksaan yang kedua, sekaligus yang ketiga, yaitu kita lihat yang kedua adalah kita lihat apakah pada starter itu terjadi muncrat atau tidak airnya. Kalau tidak berarti mesin normal. Nah, yang ketiga adalah periksa sirkulasi air ini terjadi apa tidak. Kalau memang terjadi dan tidak ada gelembung, berarti mobil ini dikatakan normal. Nah, dari ketiga tersebut bisa diperiksa satu lagi untuk tambahan memastikan apakah kompresi mesin ini bagus dan apakah air radiator ini masih normal atau tidak tercampur dengan oli mesin. Kita lihat dipsticknya, kita coba cek dipsticknya nih sahabat. Nah, kita lihat di dalam dipstick ini, apabila cairan oli yang ada di dipstick ini sudah berwarna putih atau kayak warna susu, berarti oli mesin ini sudah bercampur dengan air yang ada di radiator ini sahabat. Nah, itu juga cara keempat untuk memeriksa apakah kompresi mesin ini masih bagus ya. Nah, oke sahabat, dari penjelasan saya tadi, 3 hal yang perlu diperiksa apabila kijang kapsul ini mengalami overheating atau panas, mudah panas, yaitu sahabat perlu periksa dulu visco fan yang ada di sini, apakah fan yang ada di radiator ini diputar mudah. Kalau tidak mudah diputar, artinya masih keras, artinya visco fan ini bagus, tidak lemah. Yang kedua, starter buka tutup radiator. Bila tutup radiator ini, bila saat di starter dan dilihat dari tutup radiator ini tidak terjadi semburan atau muncratan air, berarti mesin bagus. Nah, yang ketiga, lihat sirkulasi air. Kalau terjadi sirkulasi air seperti yang saya sebutkan tadi terjadi, maka mobil ini bagus dan water pump juga bagus. Nah, jadi itu dulu sahabat yang mungkin bisa saya sampaikan sambil bercerita hasil komenan teman-teman, pertanyaan teman-teman. Bagaimana kalau seandainya kijang kapsul ini sering terjadi overheating? Apa yang perlu diperhatikan? Maka itu yang bisa kami sampaikan. Ada 3 hal sahabat perlu perhatikan. Dan terima kasih atas perhatian dari sahabat semuanya. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat. Cuman satu hal, jangan lupa ya sahabat, tekan like, subscribe, and share video ini ke teman-teman sahabat di dunia, agar video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan video ini juga bisa berkembang nantinya.
Oke sahabat, sebelum saya akhiri, jangan lupa bahagia ya sahabat ya. Karena bahagia itu adalah sederhana, yaitu kita cukup bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan kita bisa berbagi dengan sahabat-sahabat semuanya. Itu merupakan bahagia yang hakiki sahabat. Baik, have a nice day sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Arjuno